menyetujui rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Perjuanganku lebih mudah karena melawan bangsa asing. Perjuanganmu lebih sulit karena melawan tentara sendiri. Daripada dui fungsi TNI, kami lebih baik dui fungsi damkar. Jualan yang paling gampang di Indonesia itu adalah jualan agama. Karena air mineral yang satu botolnya harga Rp5.000, tapi ditambah doa Habib atau Kiai atau Ustadz, harganya langsung bisa jadi ratusan ribu. Kalau cinta tak direstui, didik bayi jadi solusi. Tak. Oi, visionaries, balik lagi bareng gua di Skeptis Manis yang bakal nemenin kalian untuk beberapa saat ke depan. Oh ya, gimana puasanya? Udah batal berapa kali? Atau udah ada yang ngajak mekel ke warteg-warteg terdekat? Nanti gue kasih linknya. Nggak bercanda. Oke, selama beberapa menit ke depan gue bakal nemenin kalian dengan pembahasan-pembahasan yang lagi hits, trending, dan agak nyinggung-nyinggung sana sini juga. Ya kayak biasanya sih. Ya kayak sekarang tuh lo tahu kan dari Pandji Pragiwaksono yang nge-hate atau komentar lah, nggak nge-hate. Dia komentar terkait statusnya si SG-nya Deddy Kobuzer ya, selaku staf sus, dengan ya dinamika tersebut ya, yang sekarang RUU TNI ini meresahkan karena digadang-gadang akan membuat sebuah malapetaka. Wow. Dan seperti yang udah pernah gua bilang di episode sebelumnya, yang kita sedikit-sedikit mulai agak ke agamisan dikit. Oke, di pembahasan pertama kita bakal ngebahas tentang RUU TNI yang dimana ini, gue bingung ya. Gue kemarin kan sempat bilang juga ya kalau efisiensi anggaran itu nggak masalah. Khususnya kan biasa ada rapat-rapat di hotel-hotel yang bintang 1000 gitu ya. Udah bukan bintang 5 lagi, bintang 1000. Dan ya pembahasannya biasa dibilang gak ngotak, gak make sense gitu. Bukannya hemat anggaran, DPR malah rapat mewah bahas revisi UU TNI di Hotel Bintang 5. Guys, masa ya? DPR malah ngadain rapat pembahasan revisi UU TNI di Hotel mewah Bintang 5 yaitu Fairmont loh. Bukannya Prabowo minta dari kemarin buat efisiensi anggaran ya? Kok DPR tetap bisa foya-foya pakai uang negara? Kayak contohnya yang kemarin booming banget sampai hari ini, RUU TNI yang diselenggarain di salah satu hotel bintang 5 dan digerebek sama beberapa warga sipil yang tahu bahwasannya di situ ada rapat yang nggak ngotak, yang munculin namanya Dwi apa ya, gue lupa lagi namanya. Akad. Apa. Kan biar orang lihat. Oh ya. Yang dimana di hotel tersebut DPR itu komisi satunya dia pingin ngesahin kembali lagi TNI masuk ke ranah kepemerintahan yang emang mengatur. Kalau kata lainnya itu dui fungsi ini, jadi TNI bukan sekedar TNI bukan sekedar mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia, tapi TNI juga bisa berkontribusi dalam
mungkin ngebuat satu perundang-undangan atau ngambil satu kebijakan gitu. This is Orba again, back to back. Orba kah manis? Anjay, slebeo. Dan ini bukan satu dua orang doang yang menggaungkan, bukan satu dua orang doang yang resah. Orba nggak pernah mati, karena reformasi nggak pernah lahir. Hampir semua masyarakat Indonesia resah banget gitu ya dengan adanya RUU TNI ini yang digadang-gadang kan ngebuat Indonesia kembali ke zaman batu, di zaman dimana kemungkinan Petrus bakal balik lagi, kemungkinan yang kurang enak gitu. Ya kalian kalau yang baca-baca atau searching ya, nonton video-video yang ada di YouTube atau dimanapun itu yang ngebahas tentang Orba, lumayan gitu di zaman tersebut itu. Emang ekonomi naik, tapi di sisi lain kita nggak leluasa untuk berpendapat. Kayak contohnya Iwan Fals aja sampai bolak-balik masuk penjara gara-gara buat. Oke, lanjut lagi soal RUU TNI ini yang dari Ferry Irwandi, Panji, Bintang Emon. Bahkan tadi gue baru lihat notifnya di handphone gue. Raymond Chin juga ikut ngebahas. Kayaknya dia bareng Ustadz Felix Xiao lagi kayaknya ini. Di escape lagi. Oke, ya itu tadi ya. RUU TNI ini emang harus ditolak. Kenapa? Tadi pagi gua ngebaca beritanya satu langkah lagi ini bakal sah. Bapak Ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati tapi justru menyakiti rakyat, hentikan proses pembahasan RUU TNI. Hentikan Bapak Ibu. Ku lihat ibu pertiwi sedang. Dan ini bakal memicu keamarahan masyarakat. Oke, selanjutnya itu ada berita yang nggak kalah kontroversialnya sama yang tadi ya. Lo tau gak sih kalau lu punya kendaraan, even motor lu atau mobil lu 2 tahun nggak bayar pajak, ketahuan sama polisi, itu bakal diambil motor atau mobil lu yang bayar, tapi diambil sama polisi. Ribet banget STNK mati 2 tahun, data dihapus, kendaraan disita. Buset, enak banget ya. Gila. Ini seadanya gue telat 2 tahun, terus gue diberhentiin, terus dia bilang mau ambil motor gue, mau sita motor gue. Jujur, gue lebih baik gue bakar tuh motor di depan mereka itu gue bakar, atau enggak gue hancurin daripada diambil. Mau diapain coba nanti motor kita? Gak sudi sumpah. Bahkan kan kalau di luar negeri itu sistemnya itu lebih simpel gitu. Nggak kayak di Indonesia harus gonta-ganti plat kalau udah habis masanya. Ya alasannya A, B, C, D, ya, ribet sih. Dan visionaris tahu nggak sih? Ada salah satu momen Kapolri nyobain yang tes SIM. Kocak banget, dia kagak bisa. Bintang 2. Lo bayangin aja. Gue warga sipil nyobain susah. Kira gua yang Kapolri ataupun itu staf-stafnya yang ada di kepolisian bisa. Ternyata lucu banget. Makanya Pak, kalau buat tes SIM gitu tuh dibuat simple aja sih. Emang kita mau kejar-kejaran gitu ya. Kayaknya di setting itu buat kejar-kejaran kalau kita habis nggak pakai helm ketahuan sama polisi, terus kita mau kejar-kejaran sama polisi. Nah itu simulasinya nanti. Entah itu belok kayak gini gitu atau tiba-tiba belok gitu aja atau gimana. Mungkin itu simulasinya kali ya. Emang unik banget nih pemikiran Bapak polisi ini. Biar lebih seru gitu kayaknya, kayak di film-film pas lagi ngejar orang yang mau ditilang ya. Dari 2 topik ini aja kayak apa ya? Ya kalau di kemarin itu
gue udah bilang kan, harus udah siap gitu, visionaris harus siap gitu, bahwasannya bakal ada berita-berita yang emang menohok, menonjok, menusuk ulu hati, bahkan kayak ngebikin, oh iya ya benar, mendingan kita pindah negara aja, emang Gen Z nggak salah, gas lah pindah negara. Rusia banyak cewek-cewek cakep-cakep masih jomblo, siapa tahu yang masih jomblo mau pindah negara Rusia boleh tuh. Infonya dia bisa lebih dari 4 kalau nggak salah, dan bakal dibiayain sama negaranya, negara Rusia itu. Bahkan di Jepang aja kalau ada yang mau jadi warga negara Jepang itu semuanya dibiayain, dari persalinannya dan segala macamnya sampai pendidikannya itu wah gelo. Ya buat yang mau pindah negara, 2 negara tersebut rekomendasi banget dari gua. Oke, di sisi lain pemerintah lagi huru-hara ya di kepemerintahan dengan kebijakan, dengan hal-hal yang emang kontroversialnya, dari gas melon, dari mobil RI yang ngawur, dari kementeriannya yang ngawur, dari kementerian HAM yang minta duit lebih banyak karena ya gua HAM. And then buktinya sekarang nggak ada tuh sampai 5%. Where? Mana buktinya? Kita agak beralih topik dikit ke arah ke yang islami dikit. Kalian pasti udah nggak asing dengan gerakan kayak gini nih. Ya, mafia salawatan yang menurut gua ini ibarat timeline yang dibuat sama Nabi Muhammad, ini udah keluar banget. Karena pada dasarnya Nabi Muhammad sebagai utusan terakhir, dia mengajarkan Islam itu menjaga seorang wanita. Bagi gua dengan adanya sholawatan yang gerak-gerik kayak gini, cewek maupun cowok kayak, lu ngapain cowok? Mana itu bukan kayak sholawatan, lebih ke arah konser. Konser apa bang? Atau enggak konser-konser yang meriah-meriah apa tuh? Ya, biasa anak-anak muda tuh kayak juksi siapa ya itulah. Atau enggak Bernadia, itu lightingnya tuh pas banget sama gitu. Terus lo tau nggak sih kayak botol gunung nih yang 2.000 dicelupin tuh, atau enggak diginiin nih. Cepat sembrono iki jamane. Itu ini langsung nih ya, ini air nih yang di gunung nih. Itu bisa sampai yang tadinya 2.000 nih bisa jadi 500.000, bahkan ya under itu 100.000. Katanya nih air itu tiba-tiba jadi berkah. Gue bingung konsepan berkahnya dari mana, Cok. Gak make sense gitu. Diginiin, ini dikobok-kobok kayak gitu, itu bukan ngebuat jadi berkah. Kuman masuk, Cok. Otaknya nggak dipakai, anjir. Belum lagi ya, ada yang kalau kemarin tuh sempat juga dibahas sama orang-orang juga, garam krosok yang 2.000-an atau 5.000 ya. Ini dikasih nama, dia packaging lagi, terus dia kasih nama garam rukiah. Itu tau nggak? Paling murah berapa? 100.000. Paling murah 100.000. Penjualan garam rukiah di marketplace semuanya itu bertentangan dengan agama, khususnya agama Islam. Mereka menggunakan foto, dan gue yakin ini tanpa izin, seorang ulama besar yang sangat dihormati di masyarakat, Syekh Ali Jaber, yang wafat tahun 2021 kemarin, dan ini sangat tidak etis dan jahat gitu loh.
Mereka menggunakan wajah Syekh Adil Jaber untuk melegitimasi penipuan yang mereka lakukan. Ketiga, yang paling buruk dari semua itu adalah overclaim yang mereka lakukan. Lu lihat aja sendiri bagaimana mereka mengklaim manfaat dari garam rukiah itu sendiri dan seberapa bahaya ini. Dari 5.000 lu bayangin tiba-tiba jadi 100.000. Beralasan itu garam rukiah gak make sense sama ajaran agamanya gitu loh, ajaran umat Islam. Yang kayak gitu kan emang ada gitu. Rasulullah ngajarin gitu dengan buat garam rukiah atau apa minuman air putih berkah Habib atau ulama gitu atau siapa, kayaknya nggak ada deh. Pemuka agama yang apa ya, ada tarifan lah kalau gue mau ceramah minimal kasih segini ya. Lucu banget kalian. Belum lagi kalau nggak ada pemuka agama yang dia bawa minuman atau apa gitu ya. Wah kalian nih cocok nih harus minum bla 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 bla. Ya nggak masalah sih, cuma ya kenapa harus lagi ceramah kayak gitu ya? Bisa dipisahkan dulu lah, nggak di satu event yang sama. Nggak, ini kita disclaimer bahwa ini bukan agama sih. Ini yang kita pengen bahas adalah ini bukan agamanya. Nah, agamanya pasti bagus, pengikutnya yang problem. Tolong di highlight. Iya, nggak di Islam, nggak di Kristen, nggak di agama manapun pasti ada. Gimana? Bagus. Emang makin hari makin kesini makin kesana gitu kayak ya yang kata Rasulullah dulu tuh Islam itu bakal asing ya benar. Sekarang nih asing seasing-asingnya gitu, kayak Islam sekedar coba KTP doang atau visionaris akhirnya ngebuat gue bertanya-tanya sih, kayak ini tuh Islam tuh sekarang mau dibawa kemana sih? Udah soal ya tentang keyakinan pribadi gue yang kayaknya udah mulai Islam nih enggak ya, tadi yang kalau kata Rasulullah itu udah mulai asing gitu, dan ditambah kepemerintahan yang adanya yang ngawur gitu ya, yang ngebuat kayak kompleks banget sih ini, yang rata-rata mayoritasnya Islam tapi kayak kok kayak gini, kayak dari salah satu yang berkeyakinan kayak contohnya Muhammadiyah atau NU itu kayak saling menjustifikasi, saling ngeledek-ledek atau gimana pun itu ya. Mungkin sekarang ledek-ledekannya tuh kayak udah santai gitu, kayak ya lo puasanya duluan ya, gue mah puasanya besok. Cuma berhubung tahun ini mah barengan, lagi akur aja kayaknya. Mungkin kita bakal ngebahas yang lebih tricky lagi, yang bakal lebih mungkin lebih dalam lagi. Salah satunya ya mungkin kita bakal ngebahas yang lebih tricky lagi ke depannya ya, tentunya entah itu dari segi politik, pendidikan, bahkan mungkin soal keagamaan gitu ya, yang gua rasa semua aspek itu di Indonesia udah mulai harus diperbaiki, harus dibenahi buat orang-orang, buat konten kreator, buat siapapun itu yang udah berusaha dari kemarin-kemarin untuk ngebuat ini loh pemerintahan yang baik, atau ini loh Islam yang baik dan yang lainnya itu kayak gue proof banget, gue yang baru ya, gue masih anak baru sih di dunia perkontenan ini. Tapi bukan menyuruti semangat gue untuk menggaungkan sesuatu hal yang benar. Next time mungkin gue buat yang lebih agak
lebih gila lagi kali ya, lebih gelo lagi kali ya. Oke, mungkin segitu aja dulu ya Visionaries terkait pembahasan hari ini. Ya, RUU TNI jelas harus dilawan, harus dipatahkan. Karena kalau nggak dipatahkan bahaya banget nih, bahaya banget. Terus buat tadi yang si permasalahan motor tadi ya, yang soal pajak ditarik sama pemerintah. Yang gue dengar beritanya lagi yang terakhir emang ada diskomunikasi. Cuma ini diskomunikasi yang akhirnya ngebuat publik, ngebuat dongkol. Karena ya performa kepolisian udah menurun dengan ya kasus kemarin-kemarin ditambah dengan adanya pemberitaan ini kayak ya harusnya aset koruptor yang diambil, ini malah aset warga sipil yang diambil. Kayak what the fuck man, are you kidding me? What the fuck man, are you kidding me? Kayak atau kayak apa gitu, kayak lu pingin ngebunuh kita secara perlahan bos. Ya lekas sembuh Indonesiaku. Buat yang bilang Indonesia gelap itu hoax atau apa, kalau hoax nggak mungkin kemarin ada tiba-tiba perbincangan di sebuah hotel mewah bintang 1000 ngebahas tentang dui fungsi TNI. Ngaco. Ditambah lagi sekarang yang pemuka-pemuka agama atau ya yang oknum-oknum Habib atau siapapun itu yang mulai melencengkan tentang terhadap Islam itu sendiri. Kayak what the fuck man, ngapain lu buat keuntungan pribadi atau gimana? Ya kurang lebihnya mohon maaf, atau misal ada kata-kata yang kurang berkenan ya, so sorry, but ya gue juga masih belajar lah. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa subscribe, follow sosmed kita di, kalau YouTube itu kita di Has Production, kalau sosmed kita itu ada 2 ya, Has Production Group sama Has Vision Pot ya, ketua ya. Oke, mungkin ketua mau ngasih saran? Nggak bercanda. Oke, buat Visionaries, selamat berbuka puasa, selamat sahur, atau selamat menunaikan ibadah puasanya. Ingat, jangan mokel. Lu udah gede cok, mokel, perkara nahan puasa doang lu kagak kuat. Ya udahlah ya, mau beli takjil dulu. Soalnya dari kemarin agama sebelah udah ngajak war muli nih. Gua ketelatan mulu dari kemarin nih. Ya udah, bye bye Visionaries. See you next time.